Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau bikin kue kering untuk lebaran ya. Ini biasa ada yang menyebut kue kelemben atau kue bahulu ya. Kalau di tempat aku itu nyebutnya roti kuwuk ya teman-teman, jadi beda-beda ya. Dan ini setelah dikeringkan hasilnya seperti ini, renyah, dan ini bisa tahan lama teman-teman ya. Nah, kalian ada yang penasaran? Bisa disimak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Adapun bahan-bahannya teman-teman ya. Di sini aku menggunakan 12 sendok makan tepung terigu dan aku menggunakan merek tepung segitiga biru ya. Dan setengah sendok makan tepung maizena. Gulanya 7 sendok makan dan ada vanili dan baking powder masing-masing setengah sendok teh. Setengah sendok teh ovalet atau SP ya. Dan telur 2 butir harus suhu ruang ya. Sebelum kita bikin adonan, terlebih dahulu kita panaskan oven ataupun wajan ataupun panci untuk memanggang ya. Dan masukkan atau taruh di atasnya ini si cetakannya ya supaya dia panas. Nanti setelah panas baru diolesi mentega atau margarin ya teman-teman ya. Oke, langsung kita bikin adonannya dulu ya. Siapkan wadah bersih dan kering. Dan masukkan 2 butir telur ya. Ini kuningnya masih utuh, tandanya telurnya masih bagus, masih baru ya. Lalu masukkan gula pasir. Nah, usahakan ini telurnya jangan yang dari kulkas ya teman-teman, jadi harus suhu ruang. Masukkan pula SP atau ovalet atau TBM, terserah teman-teman menggunakan yang mana ya. Ini setengah sendok teh saja. Lalu ini kita akan mixer sampai putih, kental, dan berjejak ya. Mixer dengan menggunakan kecepatan yang paling tinggi ya teman-teman ya. Dan kalau mungkin ada teman-teman yang bertanya, mixernya berapa lama Mbak? Nah, ini tergantung dari merek mixer masing-masing ya. Kalau telurnya masih bagus, baru, seperti tadi ya kuningnya belum pecah, itu aku cukup membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit saja sudah kental, putih, dan berjejak ya teman-teman. Jadi tergantung dari bahan-bahan kita dan juga mixer kita masing-masing ya. Nah, ini sudah putih, kental, dan berjejak ya teman-teman. Dimatikan saja mixernya. Selanjutnya masukkan tepung terigu. Ini harus diayak ya supaya hasil kuenya itu mulus, nggak ada yang bergerindil ya teman-teman. Lanjut masukkan tepung maizenanya dan vanili juga baking powder. Ini juga harus sama-sama diayak ya. Selanjutnya ini aku akan mixer sebentar saja dan menggunakan kecepatan yang paling rendah ya. Cukup sampai tercampur rata saja, nggak perlu lama-lama ya teman-teman ya. Soalnya kalau lama-lama bisa overmix dan adonannya bisa ambles ya teman-teman. Nah, cukup seperti ini aja kurang lebih. Aku matikan saja mixernya dan lanjut diaduk menggunakan spatula saja. Ini cetakannya sudah cukup panas, lalu aku oleskan margarin atau mentega tipis-tipis seperti ini ya teman-teman ya, supaya nanti hasilnya itu tidak lengket ya. Teman-teman juga boleh menggunakan oven ya saat memanggangnya ini. Lalu masukkan adonan kurang lebih 1 sendok saja, jangan kepenuhan ya, soalnya ini nanti akan mengembang memenuhi si cetakan ini ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini sudah terisi semuanya. Lalu tutup di oven kurang lebih atau dipanggang kurang lebih 25 menitan ya. Kita tunggu sampai matang. Setelah 25 menitan, si dianya sudah matang. Seperti ini hasilnya teman-teman. Mulus kan, enggak lengket. Alhamdulillah, cantik sekali hasilnya ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat bergabung dan salam kenal ya teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tanda subscribe-nya ya. Terima kasih.
Nah teman-teman, karena ini untuk isian toples lebaran biar tahan lama, jadi ini aku akan oven lagi. Jadi aku akan keringkan ya teman-teman. Aku akan oven lagi kurang lebih 20 menitan gitu ya. Di sini aku akan menggunakan oven tangkring biasa ya. Jadi ini teksturnya itu belum kering gitu ya. Jadi kemungkinan ini tahan seperti bolu pada umumnya 2-3 hari saja gitu ya. Makanya ini akan aku keringkan dulu dan hasilnya dalamnya seperti ini, enggak bantat, cantik sekali ya. Sebenarnya ini sudah matang dan sudah bisa disajikan ya. Cuma ini belum terlalu kering gitu. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah aku oven lagi menggunakan oven tangkring biasa, tapi dia bisa kering atas bawah seperti ini. Dan ini pastinya bisa tahan lama ya teman-teman, bisa sampai 1 bulan juga. Seperti ini teksturnya ya. Dan ini renyah banget, keras seperti ini. Dalamnya pun benar-benar garing, renyah ya. Jadi dijamin tahan lama ya teman-teman, nggak takut kalau jamuran ya. Oke teman-teman, kalian sudah tahu kan gimana caranya supaya kue kelemben atau kue bahulu itu bisa tahan lama sampai 1 bulanan ya. Selamat mencoba teman-teman, dan pasti berhasil karena resep ini anti gagal. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa pula share ke sosial media kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum.